56. Naya berjalan dengan gaya angkuhnya menuju ruangan Ziyad. Senyum gadis itu sangatlah lebar karena bayangannya yang Ziyad akan merasa terharu melihat dia membawakan makanan untuk pria itu. Naya berhasil naik ke atas tentu saja dengan membawa-bawa nama Tio, papanya, dan juga mengatakan kalau dia adalah calon istri Ziyad pada resepsionis yang berada di lobi. "Maaf, Anda siapa dan mau kemana?" Sebelum Naya mencapai pintu ruangan Ziyad, dia langsung dicegat oleh sekretaris pria itu. "Aku mau ke ruangan Kak Ziyad, emangnya kenapa?" Naya menatap sinis ke arah sekretaris itu. "Maaf, apa Anda sudah buat janji lebih dulu? Soalnya garis bawah garis bawah. Buat apa aku buat janji segala? Kamu tidak tahu siapa saya. Saya ini putri dari Tio, kamu pasti kenal papaku kan? Dan aku ini calon istrinya Ziyad," ucap Naya dengan penuh percaya diri. "Calon istri? Bukannya Tuan Ziyad bilang dia sudah menikah? Tapi kenapa dia masih bilang calon istri?" Gumam sekretaris itu yang masih bisa didengar jelas oleh telinga Naya. "Sial, jadi Ziyad sudah pernah mengatakan kalau dia sudah menikah," umpat Naya, kesal. "Tapi, aku rasa sekretaris ini hanya tahu kalau Kak Ziyad sudah menikah, tapi dia tidak kenal siapa istrinya Kak Ziyad," sambung Naya lagi, yang pastinya dia ucapkan dalam hati. "Oh, jadi Kak Ziyad sudah mengungkapkan pernikahannya. Aku tadi bilang kalau aku calon istrinya, karena aku tidak tahu kalau Kak Ziyad sudah mengakui pernikahan kami. Aku ini sebenarnya istri Kak Ziyad. Suami saya di dalam kan. Aku bawa makan siang untuknya." Rasa percaya diri Naya benar-benar di atas rata-rata. Sekretaris itu menatap Naya dengan tatapan menyelidik. Ia menelisik penampilan Naya dari ujung rambut sampai ujung kaki. "Jadi, istri Tuan Ziyad itu putrinya Tuan Tio?" "Ya, memang pantas sih. Dia cantik, dan papa mereka sama-sama punya perusahaan," bisik sekretaris itu pada dirinya sendiri. "Hei, kenapa kamu diam? Suamiku ada di dalam kan?" ulang Naya lagi, dengan nada yang sangat kesal. "Oh, ada, Mbak. Silakan masuk saja." Naya mendengus dan tanpa pamit, Naya langsung melanjutkan langkahnya, meninggalkan sekretaris itu. "Cantik sih cantik, tapi attitude-nya minus," umpat sekretaris itu, menatap sinis ke arah Naya. Sementara itu, di dalam sana Ziyad yang baru saja pulang dari pertemuan dengan klien, terlihat sedang fokus menatap layar ponselnya, karena tiba-tiba dia ingin sekali menghubungi Reina. "Hai, Kak Ziyad, lihat apa yang aku bawa." Ziyad tersentak kaget, karena tiba-tiba pintunya dibuka dan Naya muncul dengan bibir yang tersenyum lebar. "Kamu ngapain ke sini? Dan siapa yang mengizinkanmu masuk?" Ziyad memicingkan matanya, dan nada bicaranya sangat dingin. "Ih, apa susahnya aku masuk? Aku bilang saja nama papaku. Udah ah, kenapa bahas itu sih? Harusnya kakak senang aku datang. Nih, lihat aku bawakan makan siang untukmu, dan asal kamu tahu, ini semua aku masak sendiri loh," ucap Naya dengan bangganya. "Kamu letakkan saja di meja itu, dan kamu langsung keluar." Nada bicara Ziyad terdengar semakin dingin. Bahkan pria itu seakan enggan untuk menatap ke arah Naya. Itu terlihat ketika Ziyad berbicara dengan mata yang fokus menatap ke layar laptop. Naya menggeram untuk sejenak. Sial, kenapa dia dingin sekali sih? Tapi, aku tidak boleh menyerah, batin Naya yang kembali tersenyum. "Kak Ziyad bagaimana sih? Aku sudah capek-capek lo masaknya. Kakak tahu nggak, aku yang tidak pernah terjun ke dapur, sampai rela-rela belajar masak, biar bisa masakin Kak Ziyad makanan. Kakak hargain dong, usahaku." Naya berbicara dengan sangat manja. "Aku tidak pernah memintamu untuk melakukan itu, jadi jangan berlebihan. Sekarang, sebaiknya kamu keluar, karena aku masih banyak pekerjaan. Kedatanganmu benar-benar mengganggu." Naya kembali menggeram. Dia mengembuskan napasnya, untuk meredam rasa kesalnya, agar terlihat tetap baik di depan pria yang dicintainya itu. "Kak, kenapa begitu sih? Setidaknya kakak makan dulu, biar aku senang. Apa salahnya sih membuat hati orang lain senang?" Naya memasang wajah sedihnya, berharap Ziyad jadi kasihan dan tidak tega menolak makanan yang dia bawa. Ziyad menghela napasnya dengan sekali hentakan. Sebenarnya, dia ingin menarik tangan wanita itu keluar dari ruangannya. Tapi,
dia masih memikirkan harga diri Naya. Seandainya dia melakukan hal kasar seperti itu, Naya pasti malu. Naya, bukannya aku sudah mengatakan kalau kamu letakkan saja di meja itu. Aku akan memakannya nanti, karena sekarang aku belum lapar. Setelah itu aku harap kamu keluar dari ruanganku, karena aku tidak mau orang-orang berpikir macam-macam tentang kita. Ziyad kali ini mencoba untuk berbicara dengan lembut, berharap Naya mau mendengarnya kali ini. Apa salahnya, kalau mereka berpikir macam-macam? Tidak salah kan? Tapi kalau kakak mau aku pergi, kakak harus makan dulu. Aku janji, kalau kakak memakannya di depanku, aku akan langsung pergi. Ziyad sontak mengalihkan tatapannya dari layar laptop ke arah Naya untuk melihat kesungguhan wanita itu. Serius kamu akan pergi setelah aku makan? Tanya Ziyad, memastikan. Naya tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Namun, senyum itu tentu saja hanya dia perlihatkan di bibirnya saja, sementara di dalam hatinya, gadis itu menggerutu kesal. Segitu inginnya Kak Ziyad, aku pergi dari ruangan ini. Tapi, tidak apa-apa deh. Ini hanya permulaan. Yang penting dia mau dulu makan makanan yang aku bawa, bisik Naya pada dirinya sendiri. Sementara itu, di lobi bawah tampak Reina berjalan sembari menenteng rantang berisi makanan. Raut wajah wanita itu tampak berbinar, merasa yakin kalau Ziyad suaminya akan menyukai masakannya sama seperti biasa. Reina berjalan masuk ke dalam lift tanpa adanya halangan dari security, maupun resepsionis, karena mereka sudah kenal Reina yang dulu sudah sering ikut ke kantor sewaktu Ziyad masih cacat. Setelah sampai di lantai di mana ruangan Ziyad berada, Reina keluar dari dalam lift dan langsung melangkah menuju ruangan Ziyad. Selamat siang, Mbak. Tuan Ziyad ada di dalam kan? Sapa Reina pada sekretaris yang dia tahu tidak pernah menyukainya. Buat apa kamu ke sini? Pakai bawa-bawa makanan segala lagi. Bukannya menjawab pertanyaan Reina, sekretaris itu justru menatap Reina dengan tatapan sinis dan merendahkan. Loh, emangnya salah aku bawa makanan? Lagian aku datang mau tidak datang, kamu tidak punya hak untuk melarang. Kalau kamu tidak mau jawab, aku mau masuk sendiri. Cetus Reina sembari berjalan melewati meja sekretaris itu. Tunggu dulu, kamu ini kan pengasuhnya Tuan Ziyad. Kamu ingin merayu Tuan Ziyad ya dengan membawa-bawa makan siang seperti itu. Kalau saran saya nih, ya, sebaiknya kamu pulang saja, karena di dalam ada istrinya Tuan Ziyad. Kamu tidak mau kan nanti kena amuk di dalam sana? Sekretaris itu tersenyum meledek. Istrinya? Maksud kamu, istri yang mana? Reina mengenyitkan keningnya. Ya, istrinya lah. Seharusnya kamu kan tahu siapa istri Tuan Ziyad. Kamu ini kan pengasuhnya, masa tidak tahu sih? Atau jangan-jangan kamu hanya pura-pura tidak tahu? Sindir sekretaris itu membuat Reina semakin bingung. Kamu jangan berbelit-belit. Istri yang mana kamu maksud? Hai, masih pura-pura bodoh lagi. Ya istri Tuan Ziyad kan putrinya Tuan Tio. Dan dia sekarang ada di dalam. Tidak mungkin kan kamu istrinya Tuan Ziyad? Atau kamu berharap jadi istrinya dan berusaha mendekati Tuan Ziyad? Sekretaris itu semakin sinis menatap ke arah Reina. Tapi, aku ini benar-benar istri Kak Ziyad. Dan Naya itu hanya garis bawah. Hahaha, tawa sekretaris itu tiba-tiba pecah. Kamu, istri Tuan Ziyad. Hei, bangun, jangan bermimpi di siang bolong. Bagaimana mungkin kamu ini bisa jadi istri Tuan Ziyad? Sangat tidak pantas, tahu nggak? Kamu memang cantik, tapi cantik itu tidak cukup untuk jadi istri Tuan Ziyad. Yang cocok itu, Mbak yang ada di dalam, benar-benar datang dari kelas yang sama dengan Tuan Ziyad, bukan seperti kamu. Sekretaris itu menatap sinis ke arah Reina dari ujung rambut sampai ujung kaki. Terserah kamu mau ngomong apa. Dan aku juga tidak peduli, kamu mau percaya atau tidak. Yang jelas, kamu juga tidak lebih baik dari saya. Pungkas Reina, sembari melangkah meninggalkan sekretaris itu. Wah, siap-siap, bakal ada tontonan gratis nih. Pasti istrinya Tuan Ziyad akan marah besar melihat pengasuh sombong ini. Dia ini benar-benar tidak tahu malu. Umpat sekretaris itu bersambung. 57. Sini aku suapin kamu. Naya merayu menyendokkan makanan dan menyodorkannya ke mulut Ziyad. Ziyad secara refleks
mengangkat tangannya menolak suapan Naya. Biar aku makan sendiri. Aku masih punya tangan. Naya kembali mengerucutkan bibirnya, memasang wajah kecewa. Kak, biar aku suapin saja. Kakak kan jadi bisa tetap bekerja. Jadi waktunya bisa lebih efisien. Naya tetap bersikeras ingin menyuapi Ziyad. Aku bilang letakkan ya letakkan. Kalau kamu masih ngeyel aku akan melupakan kalau kami ini anak Om Tio. Di sini aku masih menghormati beliau. Tapi, jangan salahkan aku kalau aku akan mengusirmu, kalau kamu masih tetap mau menyuapiku. Tegas Ziyad sembari membanting sebuah map ke atas meja. Hal itu membuat Naya shock karena baru kali ini Ziyad berbicara keras padanya. Kak Ziyad, kenapa kamu membentakku? Aku kan hanya ingin menyuapimu saja. Naya dengan sengaja berpura-pura menangis, berharap Ziyad merasa bersalah, lalu meminta maaf dan membujuknya. Aku tidak akan membentakmu kalau kamu tidak keras kepala. Kamu itu bukan siapa-siapaku dan aku juga sudah punya istri. Jadi, sangat tidak pantas kamu yang bukan siapa-siapaku menyuapiku makan. Asal kamu tahu, aku memakan makanan yang kamu bawa ini pun, itu supaya kamu cepat-cepat pergi. Ucap Ziyad dengan sangat tegas dan sarkas. Naya mengepalkan tangannya dan menggertakkan giginya. Kak, kamu tidak boleh bersikap seperti itu padaku karena bagaimanapun kita ini sudah lama saling kenal. Tapi, aku tahu kalau sebenarnya kakak tidak bermaksud kasar padaku. Kakak begini pasti karena kakak banyak pikiran, iya kan? Dan aku yakin itu karena kakak merasa hidup kakak tidak nyaman dan itu pasti karena istri kakak yang tidak tahu diri itu. Diam, tahu apa kamu tentang istriku? Hah, aku selalu aman di sisinya, dan bahkan aku mungkin lebih baik mati kalau tidak ada dia, paham kamu? Naya berdecil dan tersenyum smirk. Pintar sekali kakak berbohong. Udahlah kak, kakak tidak perlu berbohong lagi. Aku tahu perasaan kakak yang sebenarnya. Papaku sudah menyelidiki siapa Reina. Untuk menyebut namanya sebenarnya aku sangat jijik. Aku tahu kalau pernikahan kalian berdua bukan didasari oleh cinta. Kakak terpaksa menikahinya karena permintaan Tante Tiur kan. Jadi kakak tidak akan mungkin bisa mencintainya karena dia bukan tipe kakak, tutur Naya dengan penuh percaya diri dan disertai dengan senyum sinis. Salah satu sudut bibir Ziyad sontak sedikit tertarik ke atas, membentuk senyuman sinis, mendengar penuturan panjang Naya yang baginya tidak ada faedahnya sama sekali. Jadi menurut kamu tipeku seperti apa? Seperti kamu. Naya tersenyum manis dan menganggukkan kepalanya. Of course, kak. Kakak coba lihat, aku ini cantik, seksi dan datang dari level keluar yang sama seperti kakak. Aku bisa pastikan, kamu akan lebih berkelas jika aku jadi pendampingmu, bukan wanita rendahan seperti istrimu itu. Diam, kamu bisa diam tidak? Ziyad tiba-tiba mencengkram dagu Naya dengan sangat kencang, hingga membuat Naya meringis kesakitan. Sakit, kak, lepaskan tanganmu. Mohon Naya, sakit, itu belum sebanding dengan penghinaanmu ke istriku. Berani sekali kamu menghina istriku, hah? Suara Ziyad benar-benar meninggi. Pria itu menarik tangannya dari dagu Naya dengan gerakan menyentak, hingga wanita itu kembali meringis kesakitan. Kak, kenapa kasar seperti ini? Kamu sudah melukaiku. Naya mulai menangis. Kamu memang pantas mendapatkannya. Asal kamu tahu, yang rendahan itu kamu, bukan istriku. Kamu itu terlalu percaya diri menjadi tipeku. Cih, kamu itu benar-benar jauh bahkan mungkin tidak masuk sama sekali dalam daftar wanita idamanku. Jadi jangan pernah bermimpi untuk jadi istriku. Bahkan jika hanya kamu satu-satunya wanita yang tersisa di dunia ini, aku lebih baik hidup sendiri. Kamu paham nggak? Suara Ziyad kembali menggelegar. Pria itu benar-benar sudah tidak bisa mengendalikan emosinya lagi. Dadanya bergemuruh mendengar penghinaan yang ditunjukkan pada Reina. Tadi kamu bilang apa? Kamu itu cantik dan seksi. Asal kamu tahu, kamu telajang di depanku pun aku tidak akan tertarik. Mata Naya membesar dan air matanya semakin menetes. Tidak menyangka kalau pria yang dicintainya itu sanggup melontarkan kata-kata yang sangat menyakitkan, hanya demi membela Reina. Tadi, aku berusaha untuk tidak menendangmu keluar dari ruanganku, karena bagaimanapun kamu itu putri dari Om Tio, tapi kamu sudah berani menghina istriku, itu berarti kamu sudah menjatuhkan harga diriku, jadi sekarang juga kamu bawa semua makanan kamu itu dan pergi dari sini.
Jangan coba-coba merayuku lagi, karena sedikitpun aku tidak akan tergoda denganmu. Pergi, bentak Ziyad dengan mata yang memerah, saking marahnya. Aku tidak mau, tolak Naya sembari melangkah dan duduk di sofa. Ziyad menggeram sembari mengepalkan tangannya. Pria itu menarik napas dalam-dalam masih berusaha untuk menahan dirinya agar tidak bersikap lebih kasar lagi. Kamu pergi atau aku menarik paksa kamu keluar. Kalau aku tarik paksa kamu keluar, kamu akan lebih malu lagi. Ancam Ziyad. Aku tidak mau, ya tidak mau. Aku yakin kalau kakak tidak akan tega untuk melakukan itu padaku. Aku tahu, kakak tidak mungkin bersikap kasar pada perempuan, terlebih ke aku. Tadi itu, kakak pasti hanya hilaf saja. Kamu pasti takut kalau papaku murka, iya kan? Naya bersikeras untuk tetap stay di ruangan itu. Bahkan wanita itu menyandarkan tubuhnya dan menyilangkan kakinya. Bahu Ziyad terlihat turun naik karena napasnya yang memburu. Pria itu kini sudah tidak bisa menahan diri lagi. Pria itu mengayunkan kakinya dengan cepat dan langsung menarik tangan Naya dengan kasar. Bangun kamu, kamu kira aku takut sama papa kamu? Hah? Persetan dengan papa kamu. Kamu sudah aku minta baik-baik untuk keluar dari sini, tapi seperti kamu memang ingin dikasari. Ziyad mencengkram pergelangan tangan Naya dan menarik paksa wanita itu keluar dari ruangannya. Kak Ziyad, lepaskan, aku mau tetap di sini. Teriak Naya masih berusaha untuk melepaskan diri dari cengkaraman tangan Ziyad. Namun, sepertinya Ziyad sudah gelap mata. Ia sudah tidak peduli lagi. Ia membuka pintu dan langsung mendorong Naya keluar dengan kasar, hingga wanita itu hampir membentur meja sekretaris. Mulai detik ini, sampai seterusnya jangan izinkan wanita ini masuk ke ruanganku, paham kamu? Titah Ziyad pada sekretaris, yang tentu saja membuat sekretaris itu bingung. Tetapi, Tuan, bukannya Nona Naya ini istrinya Tuan? Tanya sekretaris itu dengan gugup. Siapa bilang dia istriku? Hah? Nona ini sendiri yang bilang. Sekretaris itu semakin gugup. Sialan, beraninya kamu mengaku jadi istriku. Kamu benar-benar ular. Ziyad menatap Naya dengan tatapan membunuh, membuat wanita itu sedikit beringsut ketakutan. Kemudian, Ziyad kembali menatap ke arah sekretarisnya. Dia ini bukan istriku. Jadi, kamu jangan pernah izinkan dia untuk masuk lagi ke ruanganku sampai kapanpun. Kamu juga tolong kasih tahu sama security dan resepsionis di bawah. Titah Ziyad sembari berbalik ingin masuk ke dalam ruangan. Namun, tiba-tiba langkahnya terhenti karena ada rantang makanan yang cukup dia kenal di atas meja sekretarisnya. Apa rantang makanan itu milik kamu? Tanya Ziyad dengan mata yang memicing. Bukan Tuan. Tadi Reina pengasuh Anda yang datang ke sini. Dia tadi hampir masuk, tapi ketika dia mengintip ke dalam, tiba-tiba dia berbalik dan meletakkan rantang ini di sini. Setelah itu dia langsung pergi dengan cepat-cepat, terang sekretaris itu sembari menundukkan kepalanya. Ya, tadi Reina memang hampir masuk, tapi dia mengurungkan niatnya untuk masuk, karena dia melihat Naya yang dengan wajah berbinar menyiapkan makanan untuk suaminya itu dan dia melihat tidak ada penolakan dari pria itu. Reina yang awalnya ingin tetap masuk, akhirnya mengurungkan niatnya, karena dia menduga kalau tidak ada gunanya dia masuk, justru dia yakin, nantinya Ziyad bisa saja ikut mempermalukannya. Entah kenapa, belakangan ini Reina benar-benar sangat sensitif dan labil. Apa? Kenapa kamu tidak mengatakan kepadaku kalau dia datang? Hah? Kamu tahu siapa dia? Justru dialah itu istriku, brengsek. Suara Ziyad kembali menggelegar. Istri. Jadi benar yang dia katakan kalau dia itu istri Tuan Ziyad. Gumam sekretaris itu yang masih bisa didengar oleh telinga Ziyad. Sementara itu, Naya terkesiap kaget mendengar Ziyad dengan lantang mengakui Reina istrinya pada sekretarisnya. Jadi dia sudah mengatakan kalau dia itu istriku, dan kamu tidak percaya? Hah? Atas dasar apa kamu tidak percaya? Kamu pasti menghinanya kan? Bukan seperti itu, Tuan. Aku tidak percaya karena yang aku tahu kalau istri Tuan itu Nona Naya. Sangkal sekretaris itu. Kamu kira aku percaya? Dari cara kamu, aku yakin kalau kamu pasti menghinanya. Sial, dia pasti salah paham. Ziyad mengurungkan niatnya untuk kembali masuk ke dalam ruangannya. Pria itu memutuskan untuk pulang menemui Reina. Sebelum jauh,
Ziyad masih menyempatkan diri untuk menoleh kembali ke arah sekretarisnya itu. Kamu minta OB untuk membuang makanan di dalam ruanganku. Setelah itu kamu ke bagian keuangan, dan minta gaji kamu. Kamu aku pecat. Jangan aku lihat mukamu lagi kamu besok. Pungkas Ziyad dengan tegas. Lalu ia kembali berlari lagi. Sekretaris itu langsung tersungkur lemas, kemudian menatap tajam ke arah Naya. Ini semua gara-gara Anda. Sok mengaku-ngaku jadi istri Tuan Ziyad, ternyata tidak. Sekretaris itu mulai menyalahkan Naya. Hei, tutup mulutmu. Kamu juga menghina Reina kan? Jadi itu juga salam kamu. Naya menatap tajam ke arah sekretaris itu. Tapi tidak masalah sih. Aku diusir, tapi aku senang juga. Karena diudik itu sekarang pasti menangis. Dia pasti salah paham dan semakin yakin kalau Kak Ziyad tidak mencintainya. Benar-benar bodoh, ucap Naya sembari berjalan meninggalkan sekretaris itu. Hei, kamu mau kemana? Kamu harus tanggung jawab. Aku sudah kehilangan pekerjaanku dan ini semua gara-gara kamu, brengsek. Teriak sekretaris itu. Bodoh amat, ucap Naya sembari tetap melanjutkan langkahnya. Bersambung. 58. Setelah keluar dari dalam lift, Ziyad langsung berlari keluar gedung. Pria itu benar-benar tidak bisa menyembunyikan kepanikannya dan hal itu tentu saja mengundang tanya bagi para karyawan yang melihat pria itu. Saat hendak masuk ke dalam mobilnya, Ziyad melihat supir yang biasa mengantarkan Reina sedang berdiri menyender di mobil. Kenapa Pak Dadang masih ada di sini? Apa Reina ada di dalam mobil? Bisik Ziyad pada dirinya sendiri. Pria itu pun kemudian mengayunkan kakinya melangkah menghampiri supir keluarganya. Pak Dadang, di mana Reina? Apa dia ada di dalam mobil? Sapa Ziyad yang membuat supir itu terjengkit kaget. Tuan Ziyad. Kenapa Tuan menanyakannya? Bukannya Non Reina bersama Tuan? Non Reina tadi masuk dan belum turun, sahut Pak Dadang dengan raut wajah bingung. Tapi, tadi aku ke toilet dan baru balik dari toilet si Tuan. Mungkin saja garis bawah. Haish. Pasti dia naik taksi. Ziyad dengan cepat menyela ucapan supir itu. Tanpa permisi, Ziyad langsung berlari menuju mobilnya dan begitu sudah berada di dalam, ia langsung melajukannya dengan kecepatan tinggi. Sial, ini semua gara-gara Naya. Reina pasti sudah salah paham. Berkali-kali Ziyad memukul alat kemudi. Tenang Ziyad, tenang. Jangan sampai kejadian kecelakaan kamu terulang lagi. Ingat, kalau kamu kembali celaka, kamu akan menyusahkan istrimu lagi. Tugas kamu sekarang, membahagiakannya bukan menyusahkannya. Ziyad berusaha mengingatkan dirinya sendiri. Sementara itu di sebuah pemakaman tampak seorang wanita sedang menangis sembari memeluk pusara makam mamanya. Wanita itu tidak lain adalah Reina. Iya, selepas dia melihat Ziyad yang bersedia memakan makanan yang dibawa oleh Naya, hatinya terasa sakit, bak dihujam ribuan jarum. Entah kenapa dia merasa kalau sikap Ziyad yang selalu cuek pada Naya hanya sebuah kamuflase saja. Ia hanya melakukan itu karena di depannya, sedangkan di belakangnya, pria itu justru merespon Naya. Ma, apa mungkin ini karma yang kudapat karena sudah berbohong pada Mama? Aku sekarang mau jujur Ma, walaupun kamu sudah tidak berwujud lagi. Tapi, aku harap Mama mendengar kejujuranku. Aku dan Kak Ziyad menikah bukan karena saling mencintai, Ma. Tapi karena aku butuh biaya untuk pengobatan Mama. Aku berharap Mama masih bisa lebih lama hidup, tapi takdir berkata lain, tutur Reina sembari sesungguhkan. Ma, aku akui kalau dulu aku memang tidak mencintai Kak Ziyad, tapi sekarang aku merasa sudah mencintainya, Ma. Ternyata mencintai seseorang yang tidak mencintai kita itu berat ya, Ma. Karena aku sudah merasakannya sekarang. Reina berhenti berbicara untuk beberapa saat. Ia menyeka air matanya yang sudah membanjiri pipinya. Kadang, aku merasa kalau Kak Ziyad sudah mencintaiku, tapi aku sama sekali tidak pernah mendengar kata cinta itu terucap dari bibirnya. Semuanya benar-benar ambigu. Sekarang aku harus bagaimana, Ma? Apa aku harus tetap bertahan, atau aku pergi saja? Aku ingin sekali bertahan, tapi entah kenapa kalau aku bertahan, justru aku seperti menghambat kebahagiaan Kak Ziyad, betul nggak, Ma? Reina kembali melanjutkan curhatannya di makam mamanya,
seakan wanita yang melahirkannya itu ada di depannya sekarang. "Ma, maafin aku ya, sepertinya aku memutuskan untuk menyerah. Mama pernah mengatakan kalau aku tidak boleh lemah, tapi untuk kali ini aku benar-benar lemah, Ma. Kalau menghadapi susahnya hidup, aku bisa kuat tapi yang ini aku benar-benar lemah. Aku tahu, Mama pasti kecewa padaku kan? Please jangan kecewa, Ma. Mungkin untuk beberapa saat aku tidak akan datang mengunjungimu ke sini, sampai semuanya baik-baik saja. Mama jangan marah ya, dan Mama juga jangan marah pada Kak Ziyad, karena ini juga bukan salahnya dia. Dia itu sudah berusaha menepati janjinya saja pada Mama. Tapi, aku tidak ingin dia selalu terikat dengan janji itu, Ma. Karena janji itu membuat dia terperangkap pada pernikahan semu, pernikahan yang tidak ada cinta sama sekali di dalamnya. Sekali lagi maafkan aku, Ma. Aku pamit dulu dan aku pasti merindukanmu." Reina kembali mencium pusara mamanya dan kali ini dia lakukan cukup lama. Kemudian, ia pun mulai berdiri. Saat dia berdiri, kepalanya tiba-tiba merasa pusing dan hampir terjatuh. Untungnya dia masih bisa bertahan. Wanita itu untuk sesaat berdiam diri, menunggu rasa pusing di kepalanya mereda. Setelah sedikit mereda ia pun melanjutkan langkahnya meninggalkan makam mamanya. "Kenapa sih kepalaku suka pusing belakangan ini? Belakangan ini juga aku sangat sensitif sehingga mudah menangis. Apa ini semua karena efek mama yang sudah pergi jauh, sehingga aku menjadi lemah, karena semua energiku dibawa pergi sama mama?" Reina bermonolog dengan kaki yang tetap melangkah. Bersambung, 59. Sementara itu mobil yang dikemudikan Ziyad memasuki pekarangan rumahnya. Setelah itu, ia keluar dan langsung berlari masuk ke dalam rumah. Sewaktu dia masuk, dia hampir saja berbenturan dengan tubuh mamanya yang kebetulan ingin keluar. "Astaga, kenapa kamu berlari seperti dikejar setan sih, Nak? Di mana Reina?" tanya Tiur sembari melirik ke belakang Ziyad. "Mama jangan bercanda. Justru aku mau mencari Reina ke sini. Dia belum pulang ya, Ma?" tanya Ziyad dengan wajah semakin panik. "Apa-apaan sih kamu? Dia itu tadi ke kantor kamu kan membawa makan siang untukmu. Kenapa kamu malah tanya Mama dia sudah pulang atau tidak? Dia sama sekali belum pulang dari tadi." Mata Ziyad membesar dan raut wajahnya semakin terlihat frustasi. "Mama jangan bercanda, dong. Dia pasti di kamar kami. Aku mau lihat dulu." Tanpa permisi pada mamanya, Ziyad langsung berlari menaiki tangga. Dia yakin kalau tadi mamanya pasti tidak melihat istrinya itu pulang. "Ziyad, ada apa sih, Nak? Kenapa kamu panik seperti itu?" teriak Tiur yang masih bingung. Wanita parubaya itu akhirnya mengurungkan niatnya untuk pergi. Ia pun menyusul putranya itu ke atas. "Reina, kamu di mana?" Ziyad mengedarkan pandangannya ke segala penjuru. Namun dia tidak menemukan keberadaan istrinya itu. Lalu ia mencoba untuk mencari di dalam kamar mandi, ke walk-in closet, tapi hasilnya tetap sama saja. Istrinya itu sama sekali tidak ada. "Sayang, kamu di mana sih?" Untuk pertama kalinya Ziyad memanggil Reina dengan sebutan sayang. "Ziyad kamu kenapa sih? Apa yang terjadi? Jangan buat Mama semakin bingung," cecar Tiur yang sudah tidak bisa menahan rasa penasarannya lagi. Ziyad kemudian menceritakan apa yang terjadi dan dia yakin kalau Reina pergi karena salah paham. "Apa? Naya datang ke kantormu. Kenapa kamu tidak langsung mengusirnya ketika dia baru saja datang?" pekik Tiur dengan suara tinggi. "Aku memang salah, Ma. Harusnya memang aku langsung mengusirnya saat dia baru masuk. Tapi, saat itu aku masih menyegani Om Tio, makanya aku tidak melakukannya. Aku tidak ingin dia mengadu yang aneh-aneh, sehingga hubungan pertemanan Papa dan Om Tio hancur. Aku benar-benar bodoh." Ziyad menggusak rambutnya dengan kasar. Naya benar-benar tidak tahu malu. Sudah ditolak masih saja ngeyel. Benar-benar bikin Mama geram. Sepertinya Mama harus lebih tegas padanya. Mama tidak peduli lagi, mau dia anak Tio ataupun Catherine. Mata Tiur tampak berkilat-kilat penuh amarah. "Apa kamu sudah mencoba menghubungi nomor Reina?" lanjut wanita itu lagi. "Sudah, Ma. Tapi, tidak aktif sama sekali." "Bagaimana ini, Ma? Dia akan pulang kan, Ma?" Tiur melihat Ziyad kembali menangis, sama seperti ketika putranya itu menangis karena Selena menikah.
Kamu tenang dulu, nak. Dia pasti akan pulang. Sekarang, Mama mau tanya kamu, apa kamu sudah mencintai Reina, nak? Tanya Tiur dengan sangat hati-hati. Ziyad sontak terdiam, tidak menjawab pertanyaan mamanya. Kenapa kamu diam? Apa kamu merasa ragu dengan perasaanmu sekarang? Tanya Tiur lagi. Ma, menurut Mama bagaimana? Aku sampai setakut ini, gara-gara apa? Itu karena aku sudah mencintainya, Ma. Aku tidak mau kehilangan dia. Ziyad tersungkur ke lantai dan duduk menyender pada kasur. Penampilan pria itu benar-benar berantakan sekarang. Tiur kemudian mengayun kakinya melangkah menghampiri Ziyad. Wanita parubaya itu mendaratkan tubuhnya duduk di tepi ranjang. Ia pun mulai mengelus lembut kepala putranya itu. Mama mau tanya lagi, apa kamu sudah pernah mengungkapkan perasaanmu padanya? Tanya Tiur lagi, dengan mata yang memicing. Ziyad sontak bergeming. Apa harus ya, Ma? Tiur berdecak dan menggeleng-gelengkan kepalanya. Bodoh. Ia jelas sangat penting. Pantas saja dia salah paham. Coba seandainya kamu sudah mengungkapkannya, dia pun pasti punya keberanian untuk melawan Naya, karena dia tahu kamu mencintainya. Tapi, harusnya dia bisa menyimpulkan sendiri dari perubahan sikapku ke dia, Ma. Ucap Ziyad. Tiur mengembuskan napasnya dengan kasar, tidak habis pikir dengan pemikiran putranya itu. Dia bukan cenayang yang bisa tahu perasaanmu, Ziyad. Bisa saja dia merasa kalau perubahan sikap kamu itu karena kamu hanya ingin menepati janjimu pada almarhumah mamanya. Tutur Tiur membuat Ziyad terdiam 1000 bahasa. Ziyad kemudian berdiri kembali, dan bersiap hendak pergi lagi. Kamu mau kemana? Cegah Tiur. Aku mau cari Reina, Ma. Dia pasti ke makam mamanya sekarang. Tapi, nak, kamu jangan ngebut ya. Mama tidak mau kejadian dulu terulang lagi. Kalau kamu masih bisa selamat, bagus. Tapi bagaimana kalau kamu tidak tertolong lagi? Tampak jelas ketakutan di wajah wanita parubaya itu. Mama tenang saja, aku tidak akan ngebut. Aku juga mau bisa melindungi Reina, ucap Ziyad, untuk membuat mamanya itu merasa tenang. Bukan untuk Reina saja, tapi untuk anakmu, ucap Tiur ambigu. Ziyad mengerenyitkan keningnya, menatap mamanya dengan tatapan bingung. Anak, maksud mama anak apa? Aku dan Reina sama sekali belum melakukan hubungan suami istri dengan Reina. Tutur Ziyad dengan sangat hati-hati. Mama sudah tahu itu dari Reina tadi pagi. Tapi, Mama yakin kalau Reina sedang hamil sekarang. Dia mual mencium bau bawang dan selalu pusing. Mama yakin, kalau cucu Mama sudah tumbuh di rahimnya. Jelas Tiur membuat Ziyad semakin bingung. Ma, jangan mengada-ada deh. Bukannya tadi aku sudah mengatakan kalau itu tidak mungkin karena kami garis bawah. Apa yang tidak mungkin, nak? Kamu tahu, sebenarnya Mama, Papa sudah meminta Tante Megumi untuk melakukan bayi inseminasi pada Reina sebulan yang lalu sebelum mamanya meninggal. Bayi inseminasi, maksudnya, aku benar-benar tidak mengerti, Ma. Kamu ingat, waktu Mama membawakan jus buah naga ke kamar kalian? Dan sehabis minum, kalian berdua langsung tertidur. Saat itu, Tante Megumi atas permintaan Mama, mengambil sper asterismamu dan memasukkannya ke rahim Reina. Hasilnya memang, tidak bisa dijamin berhasil atau tidak, tapi Mama yakin kalau yang kamu lakukan itu berhasil. Mata Ziyad sontak membesar terkesiap kaget. Ingatan malam dia dan Reina yang langsung tertidur seketika berkelebat di kepalanya. Jangan bilang pil yang selama ini dikonsumsi Reina itu. Itu bukan vitamin. Itu adalah pil penguat, makanya Mama tidak kasih kamu untuk mengkonsumsinya, jawab Tiur yang sudah mengerti maksud Ziyad. Astaga, Ma, kenapa Mama sampai melakukan itu? Ziyad kembali menggusak kepalanya dengan kasar. Maafkan, Mama, nak. Itu Mama lakukan karena Mama tidak ingin kehilangan Reina. Mama hanya ingin dia menjadi menantu Mama. Saat Mama tahu perjanjian kalian berdua, Mama berusaha memikirkan cara agar kalian tidak jadi berpisah. Jadi, Mama merasa kalau jalan satu-satunya agar kalian tidak berpisah ia membuat Reina hamil. Tadi sebenarnya Mama mau keluar untuk membeli tes kehamilan dan Mama berencana untuk jujur pada kalian nanti malam. Tapi, sepertinya Mama harus kasih tahu kamu sekarang, supaya kamu bisa lebih berhati-hati mengemudi mobil, karena mengingat ada istri dan calon anak yang membutuhkanmu.
Bersambung. 60. Ziad terlihat benar-benar frustasi. Karena setelah dia pergi ke makam mertuanya, ternyata dia tidak menemukan Reina di sana. Dia juga sudah pergi ke rumah lama Reina yang sedang tahap direnovasi, tapi istrinya itu juga tidak dia temukan di sana. Ziad juga sudah menghubungi mamanya, mana tahu Reina sudah pulang, ternyata wanita itu sama sekali belum pulang. "Kamu di mana sih, sayang?" gumam Ziad sembari tetap mengemudi mobilnya. "Apa aku ke apartemen saja ya menemui Rido? Kali aja dia ke sana." Tapi sepertinya Rido juga pasti tidak ada di sana karena ini kan masih jam sekolah. Selena ya Selena, dia pasti menghubungi Selena untuk curhat. Selena pasti tahu di mana keberadaan Reina. Ziad memutar balik-balik mobilnya untuk menuju kampus wanita yang pernah dia cintai itu. Bodoh. Ya memang bodoh. Padahal dia bisa menghubungi Selena kalau hanya sekedar menanyakan keberadaan istrinya. Selang 30 menit, Ziad sudah tiba di depan sebuah universitas tempat Selena menuntut ilmu. Kebodohan pria itu semakin terlihat karena dia juga tidak menghubungi Selena lebih dulu, untuk bertanya apakah wanita itu ada di kampus atau sudah pulang. Mungkin ia melupakan hal itu karena pikirannya selalu berpusat pada Reina. Haish, kenapa aku jadi bodoh begini sih? Bisa saja kan dia sudah pulang. Sebaiknya aku hubungi dia dulu. Batin Ziad sembari merogoh sakunya. Namun, sebelum dia menemukan nomor Selena di ponselnya, pria itu tiba-tiba melihat Selena yang berjalan keluar. Wah, itu dia. Dia pasti tahu di mana Reina sekarang. Ziad memasukkan kembali ponselnya dan menghampiri Selena. Selena merasa ada yang memanggil namanya. Selena langsung menoleh ke arah datangnya suara. Wajah wanita itu sontak berubah pucat melihat kedatangan Ziad. Bagaimana tidak, Trisno suaminya sedang dalam perjalanan menjemputnya. Kalau dia melihat Ziad menemuinya, bisa-bisa terjadi perang dunia. Karena suaminya itu masih yakin kalau Ziad masih mencintainya. "Kak Ziad, kenapa kamu datang ke sini?" tanya Selena dengan ekspresi takut, melirik ke kanan, arah yang biasanya mobil suaminya datang. "Kenapa kamu takut seperti itu?" "Aku datang cuma mau tanya, kamu tahu di mana Reina?" Selena merenyitkan keningnya, bingung. "Kenapa kamu tanya aku? Bukannya kamu suaminya, masa kamu tidak tahu kemana istrimu? Tadi, ada insiden yang membuat Reina salah paham. Dia pergi, Sal, nomornya sama sekali tidak aktif. Aku sudah mencari ke makam mamanya, ke rumah lama, tapi dia sama sekali tidak ada di sana. Aku pikir dia menghubungimu." Tutur Ziad panjang lebar tanpa jeda. Raut wajah panik sama sekali tidak bisa disembunyikan oleh pria itu. Kening Selena semakin berkerut. Wanita itu benar-benar masih belum mengerti ucapan Ziad. Kesalahpahaman apa? Kamu tertangkap basah sama wanita lain atau apa? Tatapan Selena tampak seperti menyelidik. Ziad kemudian menarik napas dalam-dalam dan mengembuskannya kembali ke udara dengan embusan yang cukup keras dan sekali hentakan. Setelah itu, ia pun mulai menceritakan semuanya tanpa menambahi maupun mengurangi. "Brengsek, dasar Naya sialan. Kalau bukan karena dia sepupuku, dari dulu sudah aku bejek-bejek tuh anak." Selena tampak sangat kesal sekarang. "Tapi, sumpah demi apapun, Kak, Reina sama sekali tidak menghubungiku," ujar Selena jujur. Baf, sebuah pukulan telak tiba-tiba mendarat di pipi Ziad. "Hei, brengsek, ngapain kamu mendekati istriku lagi?" Saking seriusnya Ziad dan Selena berbicara, mereka tidak melihat mobil Trisno yang datang. "Sayang," pekik Selena sembari menarik tangan Trisno agar tidak memukul Ziad lagi. Ziad meringis kesakitan dan ia menyeka setetes darah yang keluar dari sudut bibirnya. "Kak Trisno, kenapa kamu tiba-tiba memukulku?" tanya Ziad di sela-sela rasa sakit di pipinya. "Kamu pantas mendapatkan itu. Berani sekali kamu mendatangi istriku lagi. Kamu belum lupa ingatan kan kalau Selena sudah jadi istriku?" Trisno berbicara dengan sangat dingin. "Astaga, kamu cemburu padaku. Kamu tenang saja, aku tidak pernah berniat untuk merebut Selena dari kamu. Aku menemuinya karena ingin menanyakan apa dia tahu di mana Reina, itu saja," jelas Ziad dengan ekspresi meyakinkan. "Bohong kamu, itu alasan kamu saja kan?" Trisno tetap saja tidak percaya. "Terserah, kamu mau percaya atau tidak. Tapi,
Aku berani bersumpah kalau aku tidak berbohong. Ziyad kembali meyakinkan mantan rivalnya itu. Benar apa yang dikatakan Kak Ziyad, sayang. Reina pergi karena salah paham. Dan ini semua gara-gara si Naya gila itu. Terlihat jelas kalau Selena sangat geram pada Naya. Trisno tampak belum sepenuhnya percaya. Ia menatap wajah Ziyad dengan intens untuk melihat apakah pria yang dianggap saingannya itu berkata jujur atau bohong. Pria itu kemudian menarik napas dan mengembuskannya kembali setelah melihat kejujuran di wajah Ziyad yang tampak jelas dengan memperlihatkan mimik yang panik. Mana Reina lagi hamil lagi? Ziyad membusap rambutnya dengan kasar. Pria itu benar-benar terlihat frustasi. Mata Selena sontak membesar, terkesiap kaget mendengar ucapan Ziyad. Hamil, Reina hamil, tanya Selena berulang-ulang. Sepertinya sih begitu, itu kata Mama, kata Tante Tiur. Maksudmu bagaimana? Apa kamu tidak tahu sebelumnya kalau Reina hamil? Tanya Selena memastikan. Wanita itu berdecak sembari menggeleng-gelengkan kepalanya, melihat Ziyad menggelengkan kepalanya. Aku baru tahu juga tadi. Mama yang memberitahukanku. Katanya, ciri-ciri wanita hamil muda ada pada Reina, jelas Ziyad dengan suara lirih. Wah, Tokcer juga kamu ya? Ucap Trisno, tersenyum. Mendengar kehamilan Reina, membuat kekhawatiran pria itu akan perasaan Ziyad yang masih mencintai istrinya, menguap entah kemana. Tokcer bagaimana? Aku dan Reina. Ziyad sontak menggantung ucapannya, hampir saja dia mengatakan yang sebenarnya. Dia tidak mau Trisno tahu kalau yang menyebabkan kehamilan Reina bukan karena mereka sudah melakukan hubungan suami istri melainkan karena proses inseminasi. Bukan tanpa alasan pria itu memutuskan untuk tidak memberitahukan masalah itu pada Trisno. Itu karena dia tidak ingin Trisno kembali salah paham yang menganggap dirinya tidak mau melakukan hubungan suami istri dengan Reina, karena dia masih mencintai Selena. Aku dan Reina apa? Tanya Trisno dengan alis bertaut. Maksudku, aku dan Reina sama-sama subur, pungkas Ziyad akhirnya. Ah, sudahlah, sekarang bagaimana ini? Kamu benar-benar tidak bohong kan, Sal? Benar Reina tidak menghubungimu sama sekali. Ziyad mengalihkan pembicaraan, kembali ke topik awal. Sumpah demi apapun, Kak, Reina sama sekali tidak menghubungiku. Ziyad kembali menggusak rambutnya lalu mengusap wajahnya dengan kasar. Penampilan pria itu benar-benar berantakan sekarang. Jadi bagaimana ini? Kemana lagi aku akan mencarinya? Bagaimana kalau sesuatu terjadi padanya? Mata Ziyad kini tampak sudah berkaca-kaca, nyaris menangis. Melihat hal itu, Trisno semakin yakin kalau pria yang dianggap saingannya itu sudah benar-benar mencintai Reina. Sabar ya, mudah-mudahan Reina hanya perlu menyendiri sekarang dan sebentar lagi pulang. Kamu harus tetap optimis, ucap Trisno sembari menepuk-nepuk pundak Ziyad. Bersambung.